Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk, kita masuk ke dalam ceritanya. Malam itu, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan baru reda, meninggalkan genangan air di sepanjang gang sempit yang dilalui Andi. Dengan tas kain berisi alat jahit di pundaknya, ia berjalan perlahan menuju kos kecilnya yang terletak di ujung gang. Lampu jalanan yang remang-remang menambah kesan muram di malam itu. Tiba-tiba, langkah Andi terhenti. Suara mengeong pelan terdengar dari arah tumpukan sampah di sudut gang. Awalnya ia mengabaikannya, mengira itu hanya kucing liar biasa. Namun, suara itu terus berulang, seolah memanggil-manggil. Andi, yang penasaran, mendekat sambil menyingkirkan kantong plastik dan kardus yang berserakan. Di sana, ia menemukan seekor anak kucing kecil. Tubuhnya basah kuyup dan penuh lumpur. Bulu putihnya yang kusam nyaris tertutup kotoran. Matanya setengah tertutup dan badannya menggigil kedinginan. Andi menghela napas panjang. "Kasihan banget kamu, Nak," gumamnya sambil berjongkok. Ia tahu dirinya tak punya banyak uang. Gaji sebagai buruh jahit saja hanya cukup untuk makan dan membayar sewa kos. Tapi meninggalkan kucing kecil itu di sana terasa tak manusiawi. Andi melepas jaket tipisnya dan dengan hati-hati membungkus kucing itu di dalamnya. "Tenang, aku bawa kamu pulang," katanya sambil mengusap kepala kucing itu pelan. Kucing itu mengeong pelan, seolah berterima kasih. Sesampainya di kos, Andi segera meletakkan kucing itu di atas selembar kain bersih yang ia bentangkan di sudut kamar. Ia mengambil baskom kecil, mengisinya dengan air hangat, lalu membersihkan. Tubuh kucing itu pelan-pelan menggunakan kain basah. "Kamu kotor banget ya," kata Andi sambil tersenyum kecil. Setelah tubuh kucing itu bersih, Andi melihat kondisinya lebih jelas. Kucing itu kurus sekali. Tulang-tulangnya terlihat jelas di balik kulitnya yang tipis. Mata kirinya bengkak dan ada luka kecil di telinganya. Hati Andi semakin pilu. Ia membuka lemari kecilnya dan menemukan sekotak susu bubuk. Meski bukan susu khusus kucing, Andi berpikir itu lebih baik daripada membiarkan kucing itu kelaparan. Ia melarutkan susu tersebut dalam air hangat dan menyuapkannya perlahan menggunakan sendok kecil. Kucing itu sempat menolak, tetapi akhirnya mulai minum sedikit demi sedikit. Andi tersenyum lega. "Kamu harus kuat ya, aku kasih nama kamu Milo," katanya sambil mengusap kepala kucing itu. Malam itu, Andi tidur dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia khawatir tentang bagaimana caranya merawat Milo dengan keterbatasan yang ia miliki. Namun, di sisi lain, ia merasa sedikit bahagia. Setelah sekian lama hidup sendirian di kota, kini ada makhluk kecil yang bisa ia temani dan rawat. Andi duduk di sudut kamar kontrakannya yang sempit, menatap Milo yang terbaring lemah di atas kasur tipis yang ia sediakan. Anak kucing itu masih terlihat pucat, matanya setengah tertutup, dan tubuhnya gemetar. Andi merasa hatinya teriris melihatnya, tetapi ia bertekad untuk merawat Milo dengan segenap kemampuannya setiap hari. Setelah bekerja seharian sebagai buruh jahit di pabrik, Andi langsung menuju warung yang menjual makanan kucing murah. Ia hanya bisa membeli beberapa bungkus kecil yang harganya lebih terjangkau dari makanan kucing biasa. Uang yang tersisa di kantongnya tak pernah banyak, namun ia tak pernah merasa keberatan. "Untuk Milo, tak apa," katanya dalam hati. Setiap malam, Andi dengan hati-hati memberi Milo makan sedikit demi sedikit. Ia juga rutin memberikan obat-obatan yang dibelinya dari apotek murah di dekat pasar. Meski terkadang harus menahan rasa lapar karena uang yang ia miliki hampir habis, Andi tetap merasa puas setiap kali melihat Milo sedikit demi sedikit mulai pulih. Wajah kecilnya yang pucat perlahan menjadi lebih cerah, dan tubuhnya yang semula lemah kini mulai terlihat lebih kuat. Hari demi hari, Milo semakin sehat, tubuhnya semakin gemuk, dan nafsu makannya pun kembali normal. Kucing kecil itu pun semakin aktif, bermain-main dengan bola kecil yang Andi buat dari potongan kain. Meski di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang keras, Milo menjadi teman setia Andi. Setiap kali Andi pulang ke kontrakan, ia selalu disambut dengan suara ceria Milo yang berlari menyambut di pintu. Kehadiran Milo memberi Andi rasa tenang di tengah kesibukan dan kesulitan hidupnya. Di kota yang begitu ramai dan penuh dengan orang asing, Andi sering merasa kesepian. Namun, Milo selalu ada, menemani setiap malam yang sunyi dan momen-momen kesulitan. Kehadiran Milo membuat Andi merasa tidak sendirian. Bahkan,
ketika dunia terasa begitu keras. Pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Andi duduk di kursi kayu tua, mengelus bulu Milo yang lembut. Ia memandang keluar jendela, merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. "Kamu, Milo, sudah seperti keluarga bagi aku," kata Andi sambil tersenyum. Walaupun senyuman itu terasa pahit dengan segala kesulitan yang ia hadapi. Milo menatapnya dengan mata besar, lalu dengan lembut menyandarkan tubuh kecilnya di pangkuan Andi. Untuk pertama kalinya, Andi merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perjuangan hidup. Ada harapan, meskipun kecil, yang bersinar di tengah kegelapan malam Jakarta, yang tak pernah tidur. Malam itu, Andi duduk di depan meja jahit di kontrakannya yang gelap. Hanya lampu minyak yang temaram yang menyinari ruangan kecil itu. Ia sedang mencoba menyelesaikan pekerjaan jahitannya, meski perasaan cemas menghimpit dadanya. Gajinya bulan ini hampir habis, dan pekerjaan sebagai buruh jahit di pabrik tak memberikan banyak ruang untuk menabung. Kehidupan di Jakarta, kota yang serba mahal ini, seringkali terasa berat. Tiba-tiba, ponsel Andi berdering, mengejutkannya. Di layar, muncul nama adiknya, Rini. Dengan rasa penasaran yang mengusik, Andi segera mengangkat telepon itu. "Mas Andi, ada kabar buruk?" Suara Rini terdengar terputus-putus, seperti ada tangisan di balik kata-katanya. Andi menegakkan tubuhnya, merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. "Apa yang terjadi, Rin? Kenapa suaramu seperti itu?" "Papa, Mama, mereka sakit, Mas," jawab Rini. Suara adiknya terdengar semakin bergetar. "Sudah beberapa hari ini, mereka terbaring lemah. Kami nggak punya uang untuk bawa ke dokter, Mas. Mama bilang nggak apa-apa, tapi aku takut, Mas." Rasa cemas melanda dada Andi. Papa dan Mama, kedua orang yang selalu ia andalkan sejak kecil, kini dalam keadaan sakit, dan ia merasa sangat jauh dari mereka. "Kenapa nggak bilang lebih awal? Kamu butuh uang untuk berobat. Coba katakan yang sejujurnya, Rin," tanya Andi dengan penuh harap. Rini terdiam sejenak, seperti berpikir keras sebelum akhirnya menjawab, "Ya, Mas, kita butuh uang untuk biaya berobat, tapi uang di rumah sudah habis. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana." Andi menghela napas panjang, memijit pelipisnya. Semua yang ia miliki sekarang hanyalah cukup untuk bertahan hidup di kota ini. Gajinya yang sedikit, yang seharusnya cukup untuk makan dan membayar kontrakan, hampir habis. Tak ada lagi ruang untuk menambah pengeluaran. Di sudut ruangan, Milo yang sedang tidur terbangun mendengar suara Andi yang tiba-tiba menjadi lebih berat. Kucing kecil itu mendekat dan mendengkur pelan, seolah mencoba memberi ketenangan. Andi mengusap kepala Milo dengan tangan yang gemetar. "Apa yang harus aku lakukan, Milo?" katanya pelan, berbicara pada kucing kecil yang kini menjadi satu-satunya teman sejatinya di kota ini. Kata-kata Rini terus terngiang di telinganya, semakin membebani pikirannya. Andi merasa begitu terjepit, bingung harus bagaimana. Ia ingin membantu keluarganya, ingin menyelamatkan orang tuanya, tetapi keadaan tidak berpihak padanya. Uang yang ia miliki hanya cukup untuk dirinya sendiri, dan kini ia terjebak dalam dilema yang sangat berat. Dengan suara pelan, Andi berkata, "Rin, aku akan coba cari cara. Sabar ya, aku pasti bantu. Tapi aku nggak janji bisa segera mengirimkan uang." Rini di ujung telepon menangis, tetapi ia juga terdengar lega mendengar bahwa Andi akan berusaha. "Terima kasih, Mas. Aku tahu Mas Andi pasti bisa." Setelah menutup telepon, Andi duduk diam, wajahnya penuh kecemasan dan hatinya dipenuhi perasaan hampa. Sejenak, ia menatap Milo yang menatap balik dengan mata penuh pengertian, seolah tahu betapa besar beban yang sedang dipikul oleh tuannya. Andi menarik napas dalam-dalam. "Aku harus berjuang lebih keras, Milo, untuk mereka dan untuk kita," bisiknya, meski rasa putus asa mulai menguasai dirinya. Malam itu terasa sangat panjang bagi Andi. Setelah percakapan yang mengguncang dirinya dengan Rini, perasaan cemas dan bingung masih memenuhi hatinya. Ia duduk di pojok kamar, memandangi dinding yang tampak semakin rapuh. Pikirannya terombang-ambing, mencari jalan keluar dari masalah yang semakin besar di sebilanya. Milo terbaring di atas kasur, tampak tenang meskipun Andi merasa segala hal di sekitarnya sedang berantakan. Kucing kecil itu tiba-tiba bangun dan berjalan mendekat. Andi tidak menyadari gerakan Milo hingga kucing itu mengeong dengan suara lembut, mengalihkan perhatian Andi. Andi menoleh
dan melihat mata besar Milo yang menatapnya dengan penuh kasih. "Kamu mau apa, Milo?" Andi berkata dengan suara lembut, mencoba menyembunyikan kecemasannya. Milo menjulurkan tubuhnya dan menggesekkan kepalanya ke kaki Andi, seolah ingin menghibur. Namun, ketika Andi menatap lebih dekat, ia melihat sesuatu yang aneh. Milo sedang mengeluarkan sesuatu yang bersinar. Awalnya Andi mengira itu hanya bayangannya atau ilusi. Tetapi ketika melihat lebih jelas, ia melihat sebuah benda kecil berkilau di lantai. Andi terkejut dan membungkuk untuk memeriksanya. Benda itu berbentuk seperti kotoran kucing biasa, namun ada kilauan yang mencolok sebuah benda berwarna keemasan yang memantulkan cahaya. Andi meraih benda itu dengan hati-hati. Terbelalak ketika ia menyadari apa yang ada di tangannya. Itu bukan kotoran biasa. Benda itu adalah sepotong emas murni, berwarna kuning cerah, keras dan padat, seperti logam yang dipoles dengan sempurna. "Ini emas?" Andi berbisik, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia memeriksa benda itu lebih dekat. Tidak ada keraguan, itu benar-benar emas, bukan tiruan atau batu berkilau. Andi merasa seperti berada dalam mimpi yang tak terjangkau oleh akal sehat. Milo mengeong lagi, kali ini terdengar lebih ceria, dan Andi yang masih terkejut menatap kucing itu dengan mata penuh pertanyaan. "Kamu bisa mengeluarkan emas?" Tonya, Andi pelan, seolah mengharap jawaban dari seekor kucing kecil yang tak bisa berbicara. Namun, Milo hanya mengedipkan matanya dengan tatapan lembut, seakan berkata bahwa ini bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan lebih jauh. Andi merasakan sensasi campur aduk di dalam dirinya, bingung, terheran-heran, sekaligus takjub dengan kejadian yang baru saja terjadi. Ia tahu, ini lebih dari sekadar keberuntungan. Mungkin, Milo adalah jawaban dari doanya. Meski Andi tidak pernah berharap sesuatu yang ajaib seperti ini terjadi. Dalam hidupnya, di tengah kebingungannya, Andi merasa ada sedikit harapan yang muncul di dalam dirinya. Jika benar Milo bisa mengeluarkan emas, mungkin ini adalah cara untuk membantu orang tuanya. Andi memandang Milo dengan mata penuh rasa terima kasih. "Kamu, Milo, benar-benar ajaib," kata Andi dengan suara yang hampir tidak terdengar. Kucing kecil itu mengelus tubuhnya ke kaki Andi, mengeong sekali lagi, seolah tahu bahwa ia baru saja memberi Andi sebuah kesempatan baru untuk menyelamatkan keluarganya. Andi merasa hatinya sedikit lebih ringan, meskipun masih dipenuhi oleh banyak passion. Ia tahu langkah besar harus diambil, dan kini ia memiliki harapan untuk melangkah lebih jauh. Hari-hari setelah kejadian aneh itu berjalan cepat. Andi masih merasa terkejut dengan kenyataan bahwa Milo, kucing kecil yang selalu menemaninya, ternyata bisa mengeluarkan emas. Ia menyimpan potongan emas pertama yang dikeluarkan oleh Milo dengan hati-hati, menganggapnya sebagai anugerah, sebuah tanda bahwa hidupnya mungkin akan berubah. Tetapi, ia tahu ia harus bertindak cepat, dan dengan bijak. Setiap malam, setelah bekerja, Andi meluangkan waktu untuk mencari cara menjual emas tersebut. Ia memilih untuk tidak memberitahukan siapapun tentang keajaiban Milo, takut kalau ada orang yang salah paham atau memanfaatkan keadaan. Ia memilih untuk mengunjungi pedagang emas kecil yang tidak terlalu ramai, berharap transaksi bisa berjalan dengan lancar tanpa menarik perhatian. Saat pertama kali menjual emas itu, Andi merasa sedikit khawatir, tetapi pedagang itu hanya menimbang dan membayar sesuai dengan harga pasar. Andi membawa pulang uang hasil penjualan tersebut, yang cukup untuk membantu keluarga di kampung dan memenuhi kebutuhan pengobatan orang tuanya. Dengan uang itu, Andi segera mengirimkan bantuan untuk biaya pengobatan papa dan mama melalui rekening adiknya, Rini. Ia menulis pesan singkat yang penuh harapan. "Ini uang untuk biaya berobat papa dan mama. Semoga mereka segera sembuh." Andi merasa sedikit lega ketika Rini mengirimkan pesan balasan, berterima kasih dan mengabarkan bahwa orang tuanya sedang menjalani pengobatan dengan bantuan yang diberikan. Meskipun kehidupannya mulai berubah, Andi tetap menjaga hidup sederhana. Ia tidak pernah terbawa arus kemewahan. Meskipun dengan uang yang ia dapatkan dari emas, ia bisa memperoleh lebih banyak hal yang dulu tampak tak terjangkau. Namun, ia tahu kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekayaan material hari demi hari. Andi tetap bekerja sebagai buruh jahit di pabrik dengan tekad yang semakin kuat. Pekerjaan yang ia lakukan masih keras, tetapi kini ia merasa sedikit lebih ringan karena ia tahu keluarganya di kampung mendapat pertolongan yang sangat dibutuhkan di malam hari. Setelah pulang kerja,
Andi selalu menyempatkan diri untuk merawat Milo. Kucing kecil itu tidak hanya menjadi teman setia, tetapi juga simbol dari keajaiban yang telah datang dalam hidupnya. Ia memberi Milo makanan terbaik yang bisa ia beli, meskipun sederhana, dan selalu memastikan kucing itu mendapat perhatian penuh. Kamu, Milo, adalah harapan baru dalam hidupku, kata Andi, mengelus lembut tubuh kecil itu. Milo yang selalu ceria, tampaknya tahu bahwa hidup mereka telah berubah. Ia mengeong dengan riang setiap kali Andi pulang dan mengelus tubuhnya. Kucing itu, dengan segala keajaiban yang dimilikinya, telah memberi Andi lebih dari sekadar keajaiban fisik. Milo telah memberi Andi keyakinan bahwa meskipun hidup penuh perjuangan, kadang-kadang harapan bisa datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Andi tersenyum. Meski hidupnya masih penuh dengan tantangan, ia merasa lebih kuat. Kini, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dengan bantuan yang luar biasa dari Milo. Dengan hati penuh rasa syukur, Andi tahu bahwa jalan hidupnya masih panjang, tetapi ia tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Hari-hari berlalu, dan meskipun Andi mulai melihat perubahan dalam kehidupannya, ia tetap mempertahankan prinsip hidup sederhana. Setiap kali Milo mengeluarkan emas, Andi tidak tergoda untuk mencari kekayaan lebih. Uang yang dihasilkan dari emas tersebut selalu ia gunakan untuk hal-hal yang benar-benar dibutuhkan, membayar utang, memenuhi kebutuhan dasar, dan yang terpenting, membantu keluarganya di kampung. Namun, meski kehidupannya mulai lebih mudah, Andi merasa ada satu hal yang lebih berharga dari semua itu. Kebaikan hati yang ia jalani. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali ia menggunakan sebagian uang itu untuk membantu orang lain, Milo mengeluarkan lebih banyak emas. Awalnya, Andi hanya mengira itu kebetulan, tetapi lama-kelamaan, ia menyadari ada pola tertentu. Setiap kali ia memberi tanpa pamrih, entah itu kepada tetangga yang membutuhkan bantuan, atau menyumbang untuk yang kurang mampu. Keajaiban Milo tampaknya semakin berkembang. Suatu sore, Andi sedang duduk di luar kontrakannya, berbincang dengan Pak Hadi, tetangga yang tinggal di sebelahnya. Pak Hadi adalah seorang janda tua yang sering kesulitan membeli beras. Andi selalu merasa iba melihatnya. Pak Hadi, kalau ada yang kurang, beritahu saya. Ya, kata Andi sambil tersenyum. Pak Hadi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Malam itu, Andi memutuskan untuk memberikan sebagian uangnya untuk membeli beras dan kebutuhan pokok untuk Pak Hadi. Ketika ia memberikan bantuan itu keesokan harinya, Pak Hadi merasa sangat terharu. Terima kasih, Andi. Anda sungguh dermawan, ucap Pak Hadi sambil menatapnya dengan penuh rasa syukur. Setelah memberi bantuan, Andi pulang ke rumah, merasa ringan dan bahagia. Begitu ia membuka pintu kontrakan dan melihat Milo yang sedang tidur di atas kasur, tiba-tiba kucing itu bangun dan dengan suara lembut mengeong. Andi, yang belum tahu apa yang akan terjadi, duduk di dekatnya. Tak disangka, Milo mengeluarkan sepotong emas lagi. Andi mengangkat emas itu dan menyadari bahwa setelah ia memberi tanpa pamrih kepada Pak Hadi, Milo kembali mengeluarkan emas. Rasa syukur mengalir begitu saja dalam dirinya, dan Andi merasa semakin yakin bahwa keajaiban yang terjadi padanya bukan hanya tentang keberuntungan. Keajaiban itu adalah balasan atas kebaikan yang ia lakukan dengan tulus. Jadi ini rahasia kebaikan ya, kata Andi pelan, sambil memandang Milo, yang hanya menatapnya dengan penuh pengertian. Kucing kecil itu mengeong, seolah mengiyakan. Andi menyadari bahwa dengan setiap kebaikan yang ia sebarkan, ia mendapatkan lebih banyak lagi, bukan hanya emas, tetapi juga kedamaian dan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan materi hari demi hari. Andi terus menjalani hidupnya dengan cara yang lebih bijaksana. Uang yang diperoleh dari emas Milo tidak pernah membuatnya serakah atau tamak. Ia tetap hidup sederhana, membantu mereka yang membutuhkan, dan selalu mengingat bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi. Di suatu malam, Andi duduk di kursi kayu tua sambil mengelus tubuh Milo yang hangat. Kamu benar-benar ajaib, Milo. Tapi aku sadar, yang membuatmu istimewa bukan hanya emas yang kamu berikan, tapi karena kamu mengajarkan aku untuk selalu berbuat kebaikan. Dan kebaikan itu yang akan mengubah dunia, sedikit demi sedikit. Milo mendengkur pelan, seolah setuju dengan kata-kata Andi. Andi tersenyum, merasa bahwa ia telah menemukan kunci untuk hidup yang lebih bermakna, kebaikan hati yang tidak pernah mengenal pamrih. Dan di sisi Milo, Andi tahu keajaiban sejati datang bukan dari emas,
tetapi dari apa yang diberikan dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Keadaan Andi semakin baik. Kehidupannya yang sebelumnya penuh kesulitan kini mulai berubah berkat bantuan emas yang dihasilkan oleh Milo. Namun, perubahan itu juga membawa perhatian dari orang-orang di sekitar Andi. Salah satu tetangga yang mulai merasa curiga adalah Pak Arman, seorang pria paruh baya yang tinggal beberapa pintu dari kontrakan Andi. Pak Arman, meski tidak terlalu dekat dengan Andi, selalu memperhatikan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Ia melihat bagaimana Andi, yang dulu tampak selalu kekurangan, kini bisa membantu tetangga, membeli barang-barang yang lebih baik, dan bahkan membantu orang yang lebih membutuhkan. Meskipun Andi tidak pernah membanggakan atau menceritakan asal-usul kekayaannya, perubahan itu terlalu mencolok untuk diabaikan. Pada suatu sore, Pak Arman mulai mengamati Andi dengan lebih cermat. Ia melihat Andi keluar dari kontrakan dengan tangan penuh kantong plastik berisi barang belanjaan. Sementara sebelumnya, Andi selalu berjalan pulang dengan tangan kosong setelah bekerja. Ketika Pak Arman berpapasan dengan Andi di jalan, ia bertanya dengan nada yang sengaja terdengar tidak curiga, "Andi, kamu mulai sering belanja barang yang agak mahal ya? Ada yang baru nih?" Andi, yang merasa sedikit terpojok, mencoba untuk tetap tenang. "Oh, ya Pak, saya hanya sedikit menabung. Kadang kalau ada uang lebih, saya beli barang sedikit untuk kebutuhan rumah," jawabnya dengan senyum yang seakan-akan meyakinkan. Pak Arman tampak ragu, tetapi ia hanya mengangguk dan melanjutkan langkahnya. Namun, rasa curiga Pak Arman tidak hilang begitu saja. Ia mulai memperhatikan Andi lebih intens, dan semakin sering melihatnya keluar rumah dengan barang-barang yang lebih bagus. "Ada yang tidak beres," pikir Pak Arman. Malam itu, Andi duduk termenung di samping Milo, yang sedang tidur di pangkuannya. Meski baru saja mengirimkan uang untuk kebutuhan orang tuanya dan memberikan sedikit bantuan kepada tetangga, Andi merasa gelisah. Sesuatu di luar sana tampaknya mengancam kedamaian yang ia rasakan. Tak lama kemudian, Andi mendengar suara ketukan pintu. Ketika ia membukanya, Pak Arman berdiri di depan pintu dengan wajah serius. "Andi, aku ingin bicara denganmu," katanya. Don Andi tahu, ini adalah pembicaraan yang tidak bisa dihindari. Tanpa banyak bicara, Pak Arman langsung melangkah masuk dan duduk di kursi kecil di ruang tamu. "Aku sudah perhatikan kamu cukup lama, Andi," kata Pak Arman. Suaranya datar. "Kehidupanmu berubah sangat cepat. Tidak mungkin hanya karena sedikit menabung. Kamu harus jujur, Andi. Sumber uangmu dari mana?" Andi terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini saat yang sangat genting. Jika ia memberitahukan Pak Arman tentang Milo, tidak hanya dirinya yang akan berisiko, tetapi juga Milo, yang bisa jadi diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dengan tegas, Andi berkata, "Pak Arman, saya bekerja keras. Itu saja, tidak ada yang aneh di sini. Saya hanya ingin hidup lebih baik, membantu keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Itu semua." Pak Arman tidak langsung puas dengan jawaban Andi. "Kamu benar-benar ingin mengatakan bahwa semuanya datang dari pekerjaan jahitmu?" "Tidak, ada yang lain?" Pak Arman bertanya. Nadanya semakin mendesak. Andi merasakan beratnya ujian kesetiaan yang sedang dihadapinya. Ia memikirkan Milo yang tengah tertidur di kamar, tidak tahu bahaya yang mengintai. Jika Pak Arman mengetahui tentang Milo, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kucing itu. Ia tidak bisa membiarkan orang lain mengetahui rahasia ini. "Pak Arman, saya tidak bisa memberi penjelasan lebih lanjut. Saya harap Anda bisa mengerti dan menghargai privasi saya," kata Andi dengan tegas. Namun dengan nada yang penuh pengertian, Pak Arman menatapnya dalam-dalam. Dan untuk beberapa saat, suasana menjadi hening. Akhirnya, Pak Arman berdiri dan berkata, "Baiklah Andi, aku cuma khawatir denganmu. Semoga kamu tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang buruk." Andi mengangguk pelan, menghela napas lega, begitu Pak Arman keluar dari kontrakannya. Namun, ia tahu bahwa ini belum berakhir. Pak Arman mungkin belum sepenuhnya yakin, dan bisa saja mulai mengawasi lebih dekat. Andi merasa ketegangan di hatinya belum mereda. Setelah kejadian itu, Andi semakin berhati-hati. Ia mulai lebih sering menjaga Milo dan lebih waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Tidak mudah untuk menyimpan rahasia besar ini, namun ia bertekad untuk menjaga Milo, teman sejatinya yang telah memberinya harapan dan kebahagiaan dari bahaya apapun di suatu malam yang sunyi. Andi duduk di samping Milo, mengelus bulu halus kucing itu dengan penuh kasih sayang. "Aku akan selalu melindungimu, Milo," bisiknya dengan penuh keyakinan. Ia tahu
bahwa apapun yang terjadi, ia harus menjaga kesetiaannya pada Milo. Karena kebaikan yang datang dari kucing kecil itu telah mengubah hidupnya selamanya. Waktu terus berjalan, dan meskipun kehidupan Andi penuh dengan tantangan, ia merasa semakin kuat dan bijak. Setelah melalui berbagai rintangan, dari ketegangan dengan Pak Arman, hingga kecemasan akan rahasia Milo yang terancam terbongkar, Andi akhirnya merasakan kedamaian yang datang dengan kesetiaan dan ketulusan. Perjuangannya tidak sia-sia. Keluarganya di kampung, yang semula terbaring sakit, kini mulai pulih berkat bantuan yang Andi kirimkan secara rutin. Orang tuanya, yang dulu hampir kehilangan harapan, kini kembali sehat dan penuh semangat. Rini mengirimkan kabar gembira bahwa mereka semua sudah bisa beraktivitas normal kembali, dan itu memberi Andi kebahagiaan yang tidak terhingga. Sementara itu, kehidupan di kota juga semakin baik. Andi tetap bekerja keras sebagai buruh jahit. Meskipun keadaannya sudah jauh lebih baik, ia tidak pernah lupa dengan prinsip hidup sederhana yang selama ini ia pegang. Uang yang dihasilkan dari emas Milo, meski telah membantu keluarga dan orang-orang yang membutuhkan, tidak membuatnya terjerumus dalam keserakahan. Andi tetap rendah hati, berpegang pada nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan oleh kucing kecilnya, Milo, yang kini sudah menjadi teman sejati. Tetap berada di sisi Andi, kucing itu tidak hanya menjadi pelipur lara, tetapi juga sahabat yang penuh kasih sayang. Setiap malam, Andi akan mengelus Milo dengan penuh perhatian, merasakan kehangatan dari ikatan persahabatan yang begitu kuat di antara mereka. Milo selalu menunggu Andi pulang dari bekerja, mengeong riang, dan menyambutnya dengan sukacita. Suatu sore, ketika Andi pulang dari pasar, setelah membeli beberapa bahan makanan untuk makan malam, ia duduk di kursi kayu tua di depan rumah, menikmati secangkir teh hangat. Milo duduk di pangkuannya, menatap ke arah matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Andi tersenyum, merasakan kedamaian dalam hatinya. "Terima kasih Milo," kata Andi pelan, mengelus kepala kucing itu. "Kamu telah memberi lebih dari sekadar keajaiban emas. Kamu memberi aku harapan, kebahagiaan, dan yang terpenting, persahabatan yang tak ternilai harganya." Milo mengeong pelan, seolah mengerti setiap kata yang diucapkan Andi. Kucing itu menutup matanya dengan nyaman, menikmati momen kebersamaan mereka. Andi tahu, meskipun hidup ini penuh dengan ujian dan kesulitan, ia kini memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dari segala kekayaan, sebuah hubungan yang penuh kasih sayang dan saling mendukung. Ketika malam tiba, Andi menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang, merasa bahwa hidupnya telah diberkati dengan cara yang tidak terduga. Keajaiban Milo bukan hanya tentang emas yang muncul begitu saja, tetapi tentang bagaimana kebaikan dan kasih sayang yang tulus bisa mengubah hidup seseorang. Ia sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada kekayaan materi, tetapi pada ikatan hati yang terjalin dengan orang-orang dan makhluk yang kita cintai. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Andi berjanji untuk terus menjaga Milo dan tetap rendah hati dalam menghadapi hidup. Persahabatan mereka adalah keajaiban terbesar yang pernah ada, lebih berharga daripada segala emas di dunia. Dan di samping Milo, Andi tahu bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian, karena cinta dan kebaikan selalu ada untuk mereka yang percaya. Kehidupan Andi, meskipun sederhana, kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian. Ia merasa cukup, karena ia tahu bahwa keajaiban terbesar dalam hidup bukanlah emas yang berkilau, tetapi persahabatan yang sejati, yang tumbuh dalam hati yang penuh kasih. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komentarkan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya.